Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 ditengarai kuat merupakan Pilpres paling keras sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan semangat perubahan untuk persatuan, maka pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin pun diprediksi akan yang paling kencang menghadapi hadangan-hadangan sangat keras dan masif. Tujuannya berusaha untuk terus menjegal Amin melaju di kontestasi pemilihan kepala negara ini. Namun, Tim Nasional Pemenangan atau Timnas Amin yang diketuai oleh Marsikal Purnawirawan Muhammad Syawgi Alaidrus yakin bahwa semua rintangan tersebut bisa diantisipasi lewat berbagai gerakan rakyat yang melibatkan para relawan sebagai garda terdepan. Jadi kita ini supporting. Jadi yang di depan itu adalah para relawan. Karena memang pasangan Amin ini adalah mengedepankan gerakan rakyat. Sehingga Timnas hanya mengarahkan saja. Kalau ditanya modalnya ada di rakyat. Jadi makanya semua gerakan diadakan di paling terdepan, yaitu gerakan rakyat. Banyak relawan-relawan yang mendukung pasangan Amin. Ya, jadi memang relawan itu tidak bisa disatukan. Mereka punya karakter masing-masing. Namun kita berikan tujuan yang sama, yaitu memenangkan Amin dalam Pilpres kali ini. Itulah gunanya kita dibentuk Timnas ini untuk mengarahkan mereka-mereka. Menurut Muhammad Syawgi yang juga mantan Komisaris Utama PT MRT Jakarta dan mantan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Moskow, Rusia, gerakan rakyat lewat para relawan ini akan dilakukan secara terkoordinasi oleh Timnas Amin dengan melibatkan strategi-strategi jitu yang sudah terbentuk. Dalam gerakan rakyat, menurut Muhammad Syawgi, koordinasi ini dibuat secara piramida terbalik. Timnas Amin juga akan berkoordinasi dengan para relawan di seluruh kabupaten dan kota hingga ke TPS-TPS. Jadi mereka banyak yang berjuang di garis depan di seluruh Indonesia. Kita sudah melaksanakan workshop terhadap relawan ini beberapa waktu yang lalu 2 hari. Kemudian kita sudah turun sampai ke provinsi untuk memberikan bagaimana visi dan misi Amin ini dalam bahasa yang sederhana, strategi pemenangan bagaimana, kalau ada kecurangan bagaimana cara menanganinya, termasuk sampai ke dapil, daerah pilihan-pilihan tersebut. Berikutnya kita akan sampai kabupaten kota, kecamatan, dan terakhir akan di TPS. Begitu. Dalam menjalankan tugas mulia tersebut di lapangan, para sukarelawan tidak perlu takut menghadapi resiko intimidasi. Jadi kami juga punya namanya Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Kita singkat dengan FKP 3. Itu anggotanya para jenderal dari Angkatan Darat, Laut, Udara maupun polisi. Dari bintang 1 sampai bintang 4. Itu jumlahnya lebih dari 100 orang. Kemudian kita di setiap provinsi memiliki namanya FKP 3, misalkan FKP 3 Jawa Barat. Anggotanya ribuan tuh. Kemudian FKP 3 Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Kalau di daerah-daerah ini tidak hanya jenderal, tetapi sampai level kolonel, kemudian ke bawah sampai Bintara Tamtama. Nah, mereka-mereka inilah yang mendampingi para saksi nantinya di tiap-tiap TPS untuk memberikan katakan backup kepada mereka sehingga mereka berani untuk menyatakan yang benar, yang salah menyatakan salah. Jadi kami siap untuk mendukung relawan Amin ini untuk melaksanakan nanti pemilihan di 14 Februari 2024. Sebagai seorang mantan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Muhammad Syawgi sudah terbiasa menghadapi berbagai konflik berat dan harus segera mencari solusi yang jitu. Untuk itu, mantan Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas ini mengaku siap melakukan yang paling baik dalam bertugas. Apalagi secara pribadi, Muhammad Syawgi mendukung semangat perubahan untuk kesatuan yang diusung oleh Amin. Maka itu, ketika dihubungi untuk menjadi Kapten Timnas Amin beberapa hari sebelum diumumkan ke publik, Muhammad Syawgi langsung mengiyakan kepercayaan itu. Saya tidak berpolitik, tidak ikut partai politik, tetapi hanya semata-mata dari hati ingin berkontribusi dalam memberikan pikiran, tenaga ya gitu untuk menjadikan negara ini menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Cornelis Octavianus Gobel melaporkan.